Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mercahaya Menalu dengan NIM 2023 12035. Di sini saya akan menjelaskan bagian tugas dari praktikum pemrograman web, di mana soalnya disuruh membuat website HTML tentang formulir pendaftaran mahasiswa baru. Saya akan menjelaskannya berdasarkan soalnya ya teman-teman. Dimana soalnya itu yang pertama, struktur halamannya menggunakan struktur HTML 5 dasar, yaitu doctype HTML, HTML, head, dan body. Nah, saya akan menunjukkannya di bagian kodenya. Nah, doctype HTML itu merupakan kepala atau yang menandakan bahwa itu adalah file HTML. Terus HTML, terus bagian kepala atau head, terus tadi ada body. Terus di soal selanjutnya, judul halaman yang sesuai, misalnya formulir pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu ada di sini teman-teman, di H1 atau heading 1. Di bagian outputnya itu di bagian sini. Bagian heading 1 ini di tampilannya itu disetting oleh file CSS. Dimana kalau di dalam file HTML, kalau kode HTML-nya sama CSS-nya itu masih di dalam inline atau satu kelas doang atau satu file CSS itu harus berada di bagian atas. Nah, yang tadi tulisan yang pertama tadi tuh mengatur tentang diatur di sini teman-teman, di heading 1. Tulisan ini fontnya itu Arial, terus teksnya itu berada di tengah. Nah, tulisannya itu berada di tengah dengan warna tulisannya itu tadi hitam. Nah, ini hitam teman-teman. Ini kan di sini kan hitam. Tapi kalau kita sekiranya mau mengubah, kita bisa mengubahnya di sini di color. Jadi kita bisa geser-geser kursornya sesuai dengan warna yang kita mau. Maka di sini juga akan otomatis berubah. Ini tidak hitam lagi teman-teman. Tapi karena saya maunya website yang saya buat itu hitam, jadi saya akan kembalikan lagi warnanya menjadi hitam. Maka akan berubah otomatis. Nah, itu berubah otomatis ya teman-teman. Terus di soal selanjutnya itu di bagian formulir pendaftaran tuh harus ada elemen-elemen seperti input text. Input text ini maksudnya di dalam formulir itu kita membuat formulirnya itu bisa menerima inputan, bisa menerima data berupa seperti nama lengkap, email yang bersifat harus diisi. Nah, kita lihat di kodenya. Itu berada di sini teman-teman. Di bagian form action. Action maksudnya metode post itu maksudnya kita memasukkan kode itu atau memasukkan inputan itu tidak dilihat oleh atau berada di belakang layar. Seperti itu secara privasi teman-teman. Jadi kayak end-to-end, enkripsi end-to-end tanpa perantaraan. Tadi yang diminta ada nama, ada email, terus alamat. Terus diminta tadi yang wajib diisi. Yang wajib diisi itu ditandai dengan menggunakan sintaks required. Required itu artinya harus diisi. Kalau semisal kita tidak mengisi ini semua, maka akan diperingatkan lagi, please fill out this field. Artinya kita harus mengisi formulirnya dulu, baru datanya itu bisa kita kirim atau submit. Terus selanjutnya di soalnya diminta radio button untuk pilihan jenis kelamin.
Nah, ini teman-teman. Untuk jenis kelamin, tadi pilihannya itu ada 2, yaitu tentu saja laki-laki dan perempuan. Radio button artinya itu pilihannya seperti ini bentuknya. Pilihannya di bawah, bagian bawah kayak ada kotak-kotak. Terus pilihannya itu dalam kotak tersebut. Seperti itu. Terus checkbox untuk pilihan di hobi. Minimal 2 pilihan seperti membaca, olahraga, musik, dan lain-lain. Checkbox artinya, nah untuk hobi seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh berupa tipenya itu checkbox. Jadi checkbox artinya, box artinya kotak ya. Nah ini kotaknya tuh harus dicentang. Kalau misalnya kita mempunyai hobi di luar dari musik, olahraga, dan membaca, kita bisa pilih lainnya. Baru kita bisa ketikkan hobi kita di bagian kotak yang disediakan. Berenang mungkin. Selanjutnya di bagian soalnya diminta untuk drop down untuk 3 jurusan untuk pilihan jurusan. Ini teman-teman. Jadi untuk jurusan itu bentuknya seperti ini. Drop down. Tadi disuruh minimal 3 jurusan. Nah, saya di sini buat 3, ada 3. Ada jurusan teknik informatika, ada sistem informasi, dan teknik komputer. Selanjutnya, di bagian soalnya disuruh buat text area untuk alamat lengkap. Itu di bagian itu diminta tipenya itu tipe yang bisa untuk menerima inputannya itu text area berupa kotak besar yang dapat menampung banyak kalimat. Jadi itu disetting di bagian sini teman-teman. Dan di bagian outputnya itu bagian ini. Ini beda ukuran sama email dan nama. Karena untuk email dan nama itu tidak menggunakan text area, tapi cuman pakai input. Karena nama dan email itu tidak terlalu panjang, jadi mereka itu hanya menggunakan tipenya itu label input, bukan text area. Karena untuk text area itu untuk menampung kata yang lebih banyak. Selanjutnya di bagian soalnya tuh disuruh untuk buat tombol submit. Nah, di tombol submitnya itu disetting di sini teman-teman, berupa tombol submit. Nah, untuk bagian soal selanjutnya itu ada tombol submit. Tombol submit itu berfungsi untuk menyimpan data yang sudah kita input. Jikalau program ini dihubungkan ke database, maka data yang kita input itu akan tersimpan ke database. Tapi karena soalnya tidak diminta untuk dihubungkan ke database, maka tombol submit ini tidak berfungsi di sini. Hanya untuk sekedar sebagai tombol saja, sebagai tampilan saja. Nah, di sini teman-teman, bagian outputnya tuh seperti ini. Yang ini teman-teman. Nah, terus di soalnya diminta tata letak dan keterangan. Yang pertama, setiap elemen form harus memiliki label yang menggunakan tag label dan atribut yang sesuai. Maksudnya teman-teman itu menggunakan ini label, ada label hobi, ada label untuk alamat, ada label untuk email, label for email. Nah, soal selanjutnya, gunakan file sheet
dan legend untuk mengelompokkan bagian-bagian form yang relevan. Misalnya data pribadi, hobi, dan jurusan. Nah, itu disetting di bagian sini teman-teman. File sheet. File sheet itu artinya di outputnya ini kan terbagi dua file sheet, yaitu untuk data pribadi dan data akademik. Karena data pribadi itu tidak sama dengan data akademik. Data pribadi ya udah data pribadi kita sendiri. Kalau data akademik itu data yang dari kampus, seperti itu. Jadi itu harus dipisah dengan file sheet. Yaitu di sini ada dua file sheet, yaitu file sheet untuk data pribadi dan file sheet untuk data akademik. Terus di soal selanjutnya tuh, dan legend itu maksudnya dan legend itu digunakan untuk bagian data akademik. Tadi kan file sheet itu untuk data pribadi. Kalau legend itu digunakan untuk data akademik. Terus untuk komentar HTML itu bisa seperti ini. Komentarnya itu ada data akademik. Ini menunjukkan bahwa dari sini sampai ke sini itu menandakan bahwa itu merupakan data untuk data akademik. Nah, ini juga namanya komentar ya teman-teman, yang menandakan bahwa dari sini sampai ke sini merupakan data yang dapat menginput khusus untuk data akademik. Soal selanjutnya itu validasi dan aksesibilitas. Pastikan form dapat divalidasi secara sederhana menggunakan atribut HTML, misalnya required type email. Nah, itu tadi teman-teman seperti yang saya bilang. Di sini required tipenya itu untuk email, yang berarti required itu si email ini harus diisi. Kalau tidak diisi, maka formulir itu tidak akan dapat dikirimkan. Soal selanjutnya, tambahkan link ke halaman informasi kampus di bawah formulir. Nah, di sini teman-teman, untuk yang ini kita menggunakan linknya itu dengan sintaks ahref namanya. Jadi tujuan dari link ini untuk mengarahkan si pengisi formulir untuk mencari informasi yang lebih lanjut ke link resmi dari Stitek. Jadi di outputnya seperti itu teman-teman. Kalau kita mengklik link ini, maka akan otomatis pergi ke websitenya Stitek Bontang, seperti itu teman-teman. Terus soal selanjutnya, tambahkan style sederhana menggunakan atribut inline, misalnya warna latar belakang dan marginnya. Nah, untuk mengatur style itu kita menggunakan file CSS ya teman-teman. Tapi karena dimintanya inline, maka file CSS itu harus berada di bagian atas. Ini mulai dari sini sampai sini merupakan file CSS ya teman-teman. Tadi dari marginnya itu ada 0, paddingnya 0, latar belakangnya, backgroundnya misal kita mau ganti jadi seperti ini, maka otomatis di outputnya juga akan berubah. Ini tadi untuk mengatur settingan khusus yang di dalam
kotaknya seperti itu teman-teman. Tapi karena saya merasa untuk background yang tadi sudah bagus, jadi saya akan kembalikan lagi backgroundnya kembali ke seperti semula menjadi putih. Untuk background keseluruhannya diatur di bagian sini teman-teman. Background, misal kita mengubah backgroundnya menjadi hitam dipadukan dengan warna kuning. Kita simpan. Maka di sini juga otomatis akan berubah. Di sini merah dan di sini kuning. Tapi karena kembali lagi, karena saya rasa background yang tadi sudah bagus, jadi saya kembalikan lagi ke seperti semula, seperti itu teman-teman. Untuk soal selanjutnya, saya rasa cukup teman-teman, karena saya sudah menjelaskan semua yang ada di program saya, mulai dari stylenya, mulai dari legend, terus feel sheetnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin saya akan mengakhiri video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.